Halo teman-teman semuanya, saya Ence Chin dan kali ini kita beruntung nih karena Leica Store Indonesia berkenan meminjamkan kamera terbarunya Leica SL3 untuk saya coba dan bahas di YouTube Info Fotografi. Terutama sebelum launching di Indonesia tanggal 14 Maret 2024 ini. Pada dasarnya, Leica SL3 adalah kamera multifungsi yang canggih untuk fotografer amatir, profesional, ataupun penggemar Leica pada umumnya. Leica SL3 ini meneruskan generasi Leica SL yang bersensor full frame. SL pertama bersensor 24 megapiksel, yang kedua 47 megapiksel, dan yang terbaru ini 60 megapiksel. Tapi kalau 60 megapiksel terasa terlalu banyak, maka ada pilihan yang lebih kecil, 36 megapiksel dan 18 megapiksel. Selain resolusi gambar yang bertambah, SL3 dilengkapi dengan built-in stabilization seperti SL2 dan sistem deteksi kinerja autofocus yang sudah ada face detection-nya atau PDAF yang tentunya lebih canggih dan cepat. Sebagai informasi, saya hanya memiliki waktu sekitar 24 jam untuk mencoba dan membuat konten dengan kamera ini. Sehingga saya hanya sempat memberikan kesan pertama dan beberapa contoh foto di review ini. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena sebagian besar dan hal-hal yang penting akan saya cover. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di bawah video ini. Oke, kita mulai dari desain kameranya terlebih dahulu. Berbeda dengan kamera pada umumnya yang menggunakan perpaduan plastik dan magnesium, bodi Leica SL3 ini lebih banyak menggunakan material aluminium yang memberikan kesan yang kokoh dan industrial. Sekilas, SL3 ini mirip dengan SL2. Tapi kalau teman-teman perhatikan dengan seksama, ada beberapa perbedaan. Di antaranya, dia beberapa milimeter lebih pendek dan juga ramping. Ada dial tambahan di sebelah kiri atas kamera, ada timecode sync, dan di bagian belakang ada layar yang sekarang bisa ditilt ke atas dan ke bawah, tapi tidak ke samping. Layar ini beberapa milimeter menonjol dari bodi dan resolusinya juga meningkat. Dari 2,1 juta titik di SL2 menjadi 2,3 juta titik di kamera SL3 ini. Dan saat kita tilt ke atas, layar tidak terhalang dengan jendela bidik. Dengan tambahan dial di sebelah kiri kamera yang totalnya menjadi 3 dial, maka kita bisa mengubah bukaan shutter speed dan ISO tanpa harus menekan tombol atau masuk ke menu. Dial sebelah kiri atas kamera defaultnya untuk mengatur setting ISO, seperti letak kamera Leica M pada umumnya. Baterai yang digunakan di Leica SL3 ini termasuk baru, tapi bentuknya mirip dengan yang sebelumnya. Baterai BPSCL6 ini berkapasitas 2200 mAh, lebih tinggi daripada yang sebelumnya yang 1800, dan sama dengan baterai yang digunakan Leica Q3. Baterai ini memiliki kapasitas yang lebih bagus pastinya. Bagi teman-teman yang memiliki baterai SL yang sebelumnya, tetap bisa menggunakannya di kamera Leica SL3 ini. Tapi ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan, seperti video 8K dan kecepatan foto berturut-turutnya yang maksimum. Yang paling banyak berubah di kamera SL3 ini adalah user interface desainnya. Pertama, untuk menghidupkan kamera sekarang tidak menggunakan tuas, tapi menggunakan tombol power yang uniknya memiliki ring LED yang warnanya berubah sesuai dengan status kamera. Misalnya, saat menyala dan siap memotret, warnanya akan putih. Tapi saat di charge, warnanya akan berubah menjadi merah sampai hijau. Setelah menekan menu, di layar akan muncul control panel dengan kombinasi icon dan huruf seperti Leica SL2. Tapi desainnya kali ini terasa lebih simpel dan juga jelas. Untuk mengubah ke mode video, kita tinggal swipe ke video dan nantinya warnanya akan berubah menjadi kuning. Seperti marking di lensa sinenya Leica. Dan untuk mengubah fungsi kamera, kita bisa tekan icon masing-masing dan kemudian menggesernya sesuai dengan fungsi yang kita inginkan. Dan tentunya isi menu utama kita bisa kustomisasi sesuai keinginan kita. Kalau kita tekan tombol menu sekali lagi, kita akan memasuki daftar menu kamera secara lengkap, yang terdiri dari 7 halaman, yang diawali dengan menu untuk fokus, exposure, foto, kustomisasi, konektivitas, dan sistem. Menurut saya, isi menu ini tergolong sangat minimalis dibandingkan dengan kamera-kamera lain pada umumnya yang bisa berpuluh-puluh halaman.
Tampilan saat komposisi foto di SL3 juga sedikit berubah dari SL2. Kesan saya adalah lebih banyak ikon-ikonnya. Bagus ya, kita bisa sentuh untuk mengubah setting tanpa harus masuk ke menu. Dengan menekan tombol Fn, maka tampilan akan berubah. Dan secara default, sekali tekan akan memunculkan level horizon. Dan kalau 2 kali tekan akan menghilangkan semua ikon-ikon sehingga kita bisa komposisi dengan akurat. Seperti Leica SL yang lain, di bagian atas ada sub LCD screen yang berisi informasi penting tentang nilai-nilai exposure, mode kamera, dan juga kompensasi exposure. Untuk memory card-nya, Leica SL3 ini sekarang sudah mendukung kartu CF Express Type B dan satu SD card. Karena untuk fitur tertentu seperti video 8K 30p, kita perlu menggunakan kartu CF Express Type B yang lebih cepat. Dan untuk konektivitas, ada port HDMI 2.1, ada audio port dan juga USB-C. Saya sempat mencoba kamera ini dengan lensa Leica SL dan juga lensa manual fokus Leica M dengan adapter. Memotret dengan Leica SL3, saya rasa tidak berbeda jauh dengan Leica SL2. Dengan dial dan desain barunya, saya merasa lebih mudah mengatur setting. Tapi sayang, layar LCD-nya tidak bisa ditekuk saat memotret dengan orientasi vertikal atau portrait. Autofocus Face and Eye Detection bekerja dengan baik di kondisi low light dan malam hari. Hanya kalau keadaannya sangat gelap atau backlit-nya agak parah, itu memang autofokusnya kadang-kadang bingung dan sulit mengunci fokus. Focus picking untuk lensa manual fokus bekerja dengan baik kecuali dalam keadaan yang sama, sangat gelap atau kontras yang sangat rendah. Menurut saya, karakter lensa itu juga akan sangat mempengaruhi. Kalau lensanya sangat tajam dan kontras, akan lebih mudah mendapatkan fokus yang akurat. Tapi kalau lensanya soft, focus picking itu tidak terlalu terlihat. Bantuan manual fokus yang lain yaitu kita bisa membesarkan sebagian dari layar. Menurut saya itu cukup mudah dan membantu sekali. Kita tinggal tekan aja joysticknya, nanti dia akan memperbesar dan kita juga bisa menggerakkan daerah mana yang diperbesar dengan menggerakkan joystick. Saat mencoba kamera ini, saya mendengar adanya mechanical shutter yang agak keras. Dan sepertinya ini menggunakan full mekanik, bukan electronic front certain. Jadi akan terdengar 2 kali ceklek-cekleknya. Di menu, di bagian shutter type, ada pilihan shutter elektronik jika kita tidak menginginkan ada suara saat kita memotret. Tapi kualitas gambar di kondisi tertentu akan terkompromikan. Kualitas gambar yang dihasilkan oleh Leica SL3 ini saat saya pasang dengan Leica 75mm Apo, ini sangat tajam. Bahkan DRC yang saya foto juga mengatakan hal yang sama berulang kali saat saya menunjukkan hasilnya ke dia. Dan saya perhatikan noise di file RAW ini juga cukup bagus. Saya bisa mentolerir kualitas foto sampai ISO 3200. Sedangkan kalau ISO 6400 dan ke atasnya, menurut saya cocoknya untuk kondisi darurat. Bagi teman-teman yang senang motret dengan format JPEG saja,
Ada pilihan noise reduction untuk mengurangi noise yang kita bisa atur dari low atau strong. Menurut saya, Leica SL3 ini cocok sekali bagi fotografer yang menyukai kualitas gambar yang bagus di berbagai kondisi. Bagi yang menghargai kamera dengan build quality dan desain interface yang unik, dan juga yang senang dan sudah punya berbagai lensa L-mount. Tentunya SL3 ini akan menjadi kamera yang sangat memikat. Tapi bagi fotografer yang hanya membandingkan spesifikasi dan harga, kamera seperti Leica SL3 ini menurut saya kurang cocok. Karena Leica ini termasuk dalam kategori merek mewah. Banyak kamera merek lain yang secara spesifikasi lebih cepat, megapikselnya sama atau bahkan lebih banyak. Pilihan lensanya juga lebih beragam dan harganya lebih terjangkau. Sebagai kamera mewah dan premium, Leica SL3 ini harganya relatif tinggi. 120 jutaan body only, belum termasuk lensanya. Feel dan look-nya terlihat dan terasa sangat mewah, dan user interface-nya saat mengoperasikannya terasa sangat berbeda dengan kamera merek lain. Dari pengamatan saya saat saya mencoba, Leica SL3 saat diluncurkan merupakan ongoing project. Maksud saya, kamera ini belum final, karena masih banyak yang bisa dikembangkan Leica dalam hal software, user interface, dan fitur-fitur baru di masa depan. Saya meyakini software engineer Leica saat ini masih bekerja siang malam untuk meningkatkan kinerja dan fitur kamera ini. Kinerja autofocus dalam video terasa belum maksimal. Multi-shot yang ada di Leica SL2 juga belum ada, dan fitur-fitur lainnya yang berkaitan dengan aplikasi Leica Photos yang kemungkinan akan terus ditingkatkan fungsi dan kinerjanya dengan firmware update di masa depan. Tanda-tandanya, beberapa hari setelah SL3 ini diluncurkan, sudah ada firmware 1.1-nya. Overall, setelah saya mencoba beberapa jam untuk memotret, saya merasa untuk kebutuhan fotografi, terutama saat kita padukan dengan lensa Leica SL yang terbaru, itu sudah bagus banget. Dan saya tidak menghadapi kesulitan yang berarti dalam mengoperasikan kamera ataupun kinerjanya untuk foto potret. Mudah-mudahan konten kesan pertama Leica SL3 ini bisa membantu teman-teman, terutama penggemar kamera Leica. Stay tune di channel Info Fotografi, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk konten video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.